Oke, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di kelas Project 1 bersama saya. Seperti yang sudah saya sampaikan di video kita yang pertama, kali ini kita akan lanjutkan materi tentang framework CSS yang sudah sangat terkenal di kalangan web developer, khususnya kalangan front-end developer, yaitu Bootstrap 4. Oke, jadi Bootstrap ini terdiri dari 3 bagian atau 3 komponen utama, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, bagi teman-teman yang sudah mempelajari HTML, CSS, dan JavaScript, teman-teman akan lebih mudah memahami struktur Bootstrap-nya nanti. Nah, apa sih Bootstrap itu? Bootstrap merupakan framework CSS yang menyediakan kelas dan komponen yang siap dipakai, sehingga kita tidak perlu menulis kode CSS dari nol. Cukup hanya dengan memanggil kelas yang telah disediakan oleh Bootstrap. Nah, contohnya ketika kita membuat tombol atau button dengan Bootstrap, sintaknya sangat sederhana, cukup mengetik seperti ini. Namun tanpa Bootstrap, begitu panjang sintak yang harus ditulis, ya. Itulah mengapa Bootstrap ini sangat terkenal di kalangan developer, karena sangat membantu web developer dalam membangun sebuah website. Oke, yang berikut kita langsung saja mencoba. Oke, kita buka browser kita. Teman-teman bisa mengetik. Kita akan belajar menggunakan Bootstrap. Getbootstrap.com. Oke, berikut ini merupakan tampilannya. Setelah itu teman-teman bisa memilih Get Started. Oke. Kemudian Bootstrap sekarang berada di versi 5, namun tutorial yang akan kita belajar bersama kita menggunakan versi 4. Pastikan teman-teman sudah ada di versi keempat. Kemudian klik download. Oke. Teman-teman bisa klik download, kemudian download sambil menunggu proses download. Oke, sudah selesai. Teman-teman bisa membuka direktori teman-teman di download. Sudah ada di sini. Kita ekstrak filenya. Sudah. Kita copy filenya sesuai dengan folder atau direktori teman-teman masing-masing. Saya menyimpannya di dokumen, di project. Oke. Saya menyarankan kita menggantikan biar lebih dipersingkat, mempermudah. Seperti ini. Nah, di dalam Bootstrap terdapat 2 folder, yaitu CSS dan JS. Nah, kita kembali ke websitenya. Untuk memulai Bootstrap, sudah ada file starter template seperti ini. Teman-teman bisa ke introduction, kemudian memilih starter template seperti ini. Setelah itu muncul, teman-teman bisa mengcopy dan membuka text editor. Seperti pertemuan kita di video yang pertama, saya meminta teman-teman menyiapkan aplikasi Visual Studio Code. Oke. Saya menyarankan teman-teman terlebih dahulu membuka directory file teman-teman, sehingga dapat memudah caranya. Open folder, dan punya saya berada di dokumen project 1 Bootstrap. Oke, sudah ada ya, open select folder. Ya, sudah muncul di sini. Kemudian directory filenya sudah muncul. Saya ingin membuat file, new file, membuat file baru. Caranya klik kanan, new file, ketik index.html
seperti itu. Sudah ada. Kemudian sudah ada di layar sebelah kanan. Bisa dipaste yang tadi sudah kita copy. Save. Kemudian di save. Kita coba ya. Ini sudah ada, kita coba. Oke. Hello World sudah berhasil. Kita coba menggantikan dengan selamat belajar di kelas project 1. Buka teks editor kita. Kita coba gantikan dengan selamat belajar kelas project 1. Oke, kita save. Dan kita coba refresh. Sudah jadi ya. Sudah berhasil. Nah, ini untuk kalau teman-teman lihat kembali pada started. Oke. Started template kita. Strukturnya menggunakan secara online ya. Ini strukturnya menggunakan secara online baik CSS dan JavaScript-nya. Ya, jadi CSS-nya diambil secara online, begitupun juga dengan JavaScript-nya kita mengambil secara online. Nah, bagaimana jika teman-teman ingin melakukan coding tapi tidak terhubung dengan internet? Maka teman-teman harus membuka dengan versi offline. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman cukup menghapus link CSS-nya, kemudian teman-teman perlu mengetik. Oke, kita coba ya. Biar lebih enak, kita coba lebih dahulu. Kita hapus dulu ini, hapus. Cukup mengetik link kemudian enter. Kemudian teman-teman cukup mengetik ya CSS slash sudah muncul, kita pilih yang min CSS karena kita berada di CSS-nya. Kemudian kita juga menggantikan yang JavaScript-nya. Kita hapus. Kita ketikkan JavaScript source. Ya, kita ketik source script source. Kemudian kita ketik ya JS strap bootstrap ya dot dan save. Kita coba. Oke, refresh. Kita ganti dengan selamat belajar. Ini yang lain. Kita coba jadi atau tidak. Oke, berhasil codingnya. Ini jika kita ingin secara offline. Jadi pada Bootstrap ini teman-teman bisa menggunakan versi online dan juga versi offline ya. Karena saya terhubung setiap saat dengan internet, maka kali ini saya akan menggunakan Bootstrap yang online. Ya, saya kembali ke site kita, template started template-nya. Oke, kita copy, terus kita paste, kembali lagi, kita save. Oke, kita coba. Sudah kembali ya ke yang awal. Nah, itu teman-teman cara menghubungkan Bootstrap secara online dan offline. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.